Ya, jadi ternyata yang saya sadari adalah perbedaan saya dulu dengan sekarang itu adalah di jumlah uang memang. Dulu uangnya lebih banyak daripada sekarang. Tapi itu bukan berarti rezeki saya berkurang. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Cuma berubah bentuk. Yang saya rasakan sekarang, uangnya saya nggak pegang sendiri. Kalau dulu tuh kayaknya tiap tanggal 25 uangnya dipegang, kasih. Kalau sekarang nggak dipegang. Yang megangin Allah kalau saya merasa. Masya Allah. Jadi begitu saya butuh, saya minta, dan alhamdulillah ada. Tinggal doa dikasih. Betul. Jadi kalau kita mau ngejalanin ini, saya merasa apa yang saya rasakan sekarang, saya dicukupkan. Walaupun kadang itu di luar itu matematika. Contoh gini tadi, bertahun-tahun, ini dari 5 tahun terakhir lah. Coba kita lihat pengeluaran itu puasa, lebaran, sama tahun ajaran baru. Itu mepet-mepet itu. Ini buat orang hijrah ini tantangan, Dad. Betul nggak? Ya, puasa itu, ya, itu kita tidak tambah irit kan? Puasa itu kita tambah banyak keluar uang, Dad. Bukannya nggak makan siang, Pak? Nah iya, tapi pas makan mintanya semua gitu loh. Yang enak, minta yang ini kan gitu kan. Akhirnya lebih mahal kan keluarnya. Lebaran, Dad. Lebaran. Coba ya, bulan-bulan lain kita nggak merasa perlu beli kue nastar itu loh, Dan. Itu kan mahal, Dan. Tapi lebaran itu mau nggak mau jadi kita harus nyiapin gitu kan. Itu biaya lah gitu. Belum tahun ajaran baru. Nah, ini selalu kondisinya mepet. Dan. Tapi alhamdulillah ya. Saya lewatin ini semua lolos gitu loh. Jadi artinya, dan tidak menambah hutang, Dan. Hutang yang benar ya, bukan hutang riba ya. Nggak menambah hutang gitu loh. Dan saya bilang, bukti apa lagi gitu. Ini dalam diri saya sendiri. Chandra, apa bukti apa lagi sih yang mau Allah tunjukin ke kamu? Nyatanya kondisi seperti ini, itu lolos terus kok gitu. Nah, akhirnya di situ saya sadari gitu loh. Oh iya ya, nggak ada yang kurang. Memang problemnya adalah, kalau mau beli HP baru itu memang problem, Tad. Karena belum tentu langsung dikasih tadi. Tapi kalau bayar sekolah anak apa itu, insya Allah. Walaupun kadang injury time ya, Tad. Hasilnya di ujung-ujung. Ya, saya merasa bahwa Allah sedang menunggu. Saya ngapain selama masa tunggu itu gitu loh, Tad. Itu yang Allah lagi tunggu. Dia ngapain ya dia gitu kan. Kalau wah izinnya iya, tawakalnya iya, itu tinggal turun gitu, Tad. Dan itu terbukti, Tad. Jadi dari situ tuh saya bilang, yang aku ragukan apa yang jalani ini? Karena sudah merasa seperti itu, jadi memang lebih tenang. Dan kayak kemarin istri minta tambahan, tambahan, belum ada Bu, gitu kan? Oh ya, sabar sudah, ya udah sabar, gitu kan? Dan istri saya pun entah gimana ya, anak istri saya itu dibuat paham gitu dengan kondisi saya. Dan itu tanpa saya harus mendakwahkan berat kepada mereka. Anak saya yang nomor 2 itu, kan. Dulu kami hidup di Jakarta. Dia sekolah di Al-Azhar itu, kan. Tahu dong cara bermainnya gitu, kan. Waktu kita udah pindah ke Yogyakarta itu, kita masuk restoran, itu pasti dia lebih dulu masuk. Dia mau ngelihat menu, bukan mau milih. Dia lihat harga menu, kan. Keluar, cari yang lain. Kenapa? Mahal. Dia bisa gitu, kan. Jadi, dan itu saya nggak ngajarin secara khusus. Akhirnya apa? Betapa bersyukurnya saya, karena keluarga saya pun dipahamkan sama Allah gitu. Ya, dan itu tidak mudah. Ya itu saya waduh, jadi ringan, semuanya jadi ringan. Nah karena keringanan ini, akhirnya betul nggak jadi tenang? Ya jadi tenang, ringan gitu loh. Ya alhamdulillah, saya rasakan. Itu di poin juga masalah kita berdoa ya, sampaikan hajat kepada Allah. Saya sering kasih contoh Pak Chandra di pengajian. Kalau kita lagi kerja di perusahaan dan kita ingin misalnya pengajuan penaikan payroll, gitu. Ajukan nih, agar langsung ke dirutnya. Kita ngajukan proposal atau permohonan surat untuk maju. Kira-kira agar permintaan itu disetujui, saya sering lempar di pertanyaan pengajiannya. Kita jadi pegawai lebih berprestasi, atau kita jadi pegawai yang ugal-ugalan. Jadi
Saya yakin pasti kita sepakat jawabannya. Supaya permohonan itu disetujui penaikan payroll atau jabatan, pasti kita akan tunjukkan yang terbaik. Misalnya kita lebih rajin datang, lebih on time, pekerjaan lebih cepat selesai. Di mana di road ada kita selalu perlihatkan diri kita misalnya. Kan seperti itu. Nggak mungkin dia ngajukan penaikan payroll, kemudian dia datang telat, pekerjaannya terlambat, ganggu temannya. Pasti nggak disetujui. Nah ini rasionalnya untuk memahami doa. Jadi kalau teman-teman kita sedang mengajukan sesuatu pada Allah, harusnya sementara nunggu prosesnya itu diisi dengan lebih bertakwa. Gitu lah. Lebih rajin ibadah, lebih banyak zikir, lebih banyak doa, lebih banyak baca Quran, baru turun itu. Tapi kalau kita malah masih ngisi dengan dosa-dosa, lalu berharap proposal itu diterima, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, kadang-kadang terhambatnya proses ijabah doa dari situ, Pak. Ya, karena dia sementara pengajuan, tapi dia nggak isi dengan prestasi yang membuat ini bisa diterima. Kadang-kadang juga, untuk mempercepat jawaban dari Allah itu, Allah datangkan sebuah ujian, itu berat sebenarnya, tanda kutip ya, berat. Tapi kalau ini lolos, itu goal. Contoh misal, kita lagi minta, ya Allah tolong luasin rezeki saya. Di saat kita lagi butuh nih, Allah datangkan ujian. Ada kerabat kita kontak, tolong bantu saya, anak saya sakit. Ini ujian berat ya. Kita cuma punya uang 5 juta, dia butuh 5 juta. Coba, gimana caranya? Kalau saya bantu ini, saya mau makan apa kan gitu. Jadi tadi kembali ke Pak Chandra bilang masalah akidah itu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai keimanan kita, ini kalau dilakukan, itu goal. Gitu. Nah itu banyak orang tidak paham. Coba dengan penuh keyakinan teman-teman sekalian. Karena kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Gitu ya. Kasih ini, yakin di sana akan tembus. Itu coba praktikin. Saya berulang kali praktikin dalam hidup. Karena tahu teorinya Pak Chandra. Pas lagi butuh-butuhnya, ada yang kontak. Saya udah tahu, ini teorinya, ini kuncinya. Saya tidak ragu, tutup mata, transfer, ini di sana lolos besoknya. Gitu. Lusanya, 3 hari lagi, udah selesai semuanya. Bahkan berlipat dari apa yang kita keluarkan. Nah, ujian ini harus hati-hati. Jangan malah kita marah-marah. Ini orang nggak tahu diri, saya juga lagi butuh. Nah, berarti nggak lolos ini. Ya, nggak lolos. Nah, seperti itu. Itu mungkin bisa jadi tambahan gitu.